Lupa? Iya lumpuh. Kaku banget ini, kaki udah kayak duit baru. Lagian Bang Bobi udah nolongin setengah-setengah, bukan dibawa dulu ke dalam. Aus. Kagak usah repot-repot. Tinggal minta begini aja kita bisa kaya raya. Nggak boleh, itu bahaya Bang. Kalau kamu nggak mau, kamu bakalan saya kutuk. Taka-taka tinggi-tinggi tuku-tuku. Jadi apa? Bang! Bang ini nggak bisa jalan. Gak bisa gerak. Balikin. Enak aja. Sebenarnya selama ini saya itu tidak cinta sama kamu. Saya cuma kepengen tongkat sakti ini aja. Balikin. Biar saya bisa minta apa aja. Sekarang saya sudah jadi kaya raya. Bang, balikin Bang. Apaan sih? Awas lo ya, awas lo ya. Laki-laki begitu. Tuh abang sisain, bakal beli es. Bye-bye. Abang! Abang balikin! Putriku Jessica, untuk ulang tahun kamu yang minggu depan itu, kamu mau dapat hadiah apa? Jalan-jalan ke luar negeri aja. Kan nanti kita bisa shopping-shopping. Aduh, bosen tahu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau, keluar angkasa aja sekalian. Waduh, kalau keluar angkasa, ini kan musim hujan. Kalau kehujanan di sono gimana? Mendingan jalan-jalan keluar komplek ya. Ayah bisa aja. Ayah, aku tuh pengen acara ultahku kali ini tuh ngundang para anak-anak seusiaku untuk datang ke istana ini. Boleh? Waduh, nih istana bakal rame banget dong, ame bocah-bocah ke pasar malam. Berarti kita juga harus membuka alun-alun untuk merayakan ulang tahun Putri. Wah, bakal jadi viral tuh. Di hari ulang tahun Putri Jessica, dihadiri oleh ribuan tamu undangan. Keren kan, Jess? Iya, sekalian berbagi kebahagiaan dengan anak-anak di negeri ini. Nah iya tuh, biasanya kan kalau misalnya kita ulang tahun, yang diundang itu hanya pangeran dan putri dari kerajaan lain. Tapi sekarang beda ya. Iya. Iya. Pati Arya, kamu sebelum jadi pati di sini, kamu kan kerja jadi IO kan? Yang biasa ngadain acara anak-anak ulang tahun di mall, di sekolahan begitu kan? Bikin ultah putriku ini yang seru. Siapa Raja? Pati Andra, Ya Tuan. tolong umumkan kabar gembira ini. Kabar apa Tuan? Kabar kalau saya hamil 7 tahun nggak keluar-keluar. Pakai nanya lagi ini. Kabar mengenai ultah putriku yang mengundang seluruh masyarakat yang ada di negeri ini. Kabarkan. Oh, Diumumkan kepada seluruh masyarakat, terutama anak-anak usia 4-15 tahun, untuk hadir minggu depan dalam acara ulang tahun Putri Jessica yang ke-8. Harus bawa kado ya? Oh, tidak perlu bawa kado. Malah nanti kalian semua akan diberikan kado dari kerajaan. Jangan lupa pakai baju yang bagus, pakai sepatu, jangan ada yang nyeker ya. Silakan bagi yang mau mengisi acara, entah itu mau nyanyi, mau menari, atau debus, mangga silakan. Demikian pengumuman ini, hatur nuhun. ini acara ulang tahun ya, bukan 17-an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deh. Loh, itu, aduh, Bebek, kok matanya keringetan sih, Beb? Nangis. Oh ya Allah. Keringetan, emang habis jogging. Ayah, Ati. Hati, kok bisa sakit hati? Ayah dihianatin Bang Ami si Dapa. Hah? Dapa?
Dari dulu kan abang udah bilang, si Dapa itu punya maksud-maksud tertentu aja deketin Umi. Umi nggak pernah percaya sih, malah bilangnya apa ya? Wah, Bang Bobi mah cemburu. Iya sih, abang emang cemburu sama Umi. Ya Bang Ayah nggak tahu Bang. Kenapa Bang dapat cintanya nggak tulus sama Ayah? Dia mau nguasain tongkat ajaib punya Ayah. Sampai kaki Ayah dibuat lumpuh Bang sama dia. Hah? Lumpuh? Oh. Jadi kaki Umi sekarang lumpuh ini? Lumpuh Bang. Ini sekarang. Ini Bang, dipakai jalan aja nggak bisa. Wadidaw. Yang lebih parahnya Bang, tongkat sakti Ayah di bawah. Bang Ngapain ngangguk-ngangguk aja kayak boneka dashboard? Kalau boneka dashboard, geleng-geleng. Gini, tuh, begini tuh. Ntar. Bolak-balik aja kayak lagi nyari kontrakan. Tapi sih. Begini aja deh, Abang punya temen di hutan Jonggol, Dia itu terkenal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan menggunakan media kalau nggak tumbuh-tumbuhan hewan. Sekarang bagaimana kalau abang nemuin dia, terus abang bawa kemari buat nyembuhin kakinya Umi? Ya Allah, makasih Bang Bobi. Udah mau susah payah nyari tuh kucing hutan. Tapi terima kasih aja nggak cukup. Kalau kaki Umi yang lumpuh ini sembuh, abang minta imbalannya. Imbalan apaan Bang? Imbalannya ya terima cinta abang gitu. Iya kan? Imbalannya kagak bisa diganti apa yang lain. Contohnya? Panci, piring, sampai payung cantik gitu. Ya, dia lotre tuh. No. Deal or no deal. Mau sembuh gak kakinya? Iya, deal deh, deal. Gak ada pilihan lain. Gitu dong. Tinggal ngomong deal aja susah amat. Yaudah, kalau gitu sekarang abang mau ke hutan, abang bawa tuh kuncen kemari buat nyembuhin kakinya Umi ya. Cocok kan? Iya. Jadi, abang jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haus lagi. Lupa? Iya lumpuh. Kaku banget ini, kaki udah kayak duit baru. Lagian Bang Bobi udah nolongin setengah-setengah, bukan dibawa dulu ke dalam. Haus. Kenapa sih, Neng? Kepalanya ditunduk aja kayak lampu belajar. Beberapa hari lagi Putri Jessica anaknya Raja ulang tahun. Semua anak di kampung ini diundang. Ayah pengen datengnya. Ya udah boleh, pergi aja. Tapi Ayah nggak punya sepatunya. Masa ke pesta ulang tahunnya Putri pakai sandal butut kayak gini? Kalau buat beli sepatu, Nya nggak punya duit. Obat batuknya aja habis, belum kebeli. Gak apa-apa, Nya. Tapi Ayah pengen cari duit sendirinya. Ayah pengen mulung lagi. Maafin Nya ya, Neng. Nya belum bisa nyukupin Mora. Kalau Babi masih ada, pasti kita nggak kayak gini. Gak apa-apa, Nya. Gak ada yang perlu dimaafin. Ayah sadar kok emang kita hidup susah. Tapi bukan berarti jati diri kita juga susah. Yang penting kita tetap ikhtiar aja ya, Nya. Alhamdulillah. Walaupun Nya nggak punya harta benda, tapi anak soleha kayak Mora adalah harta yang paling berharga buat Nya. Neng, kita jangan sampai minta-minta ya. Pantang. Topit! Topit kuncen hutan. Di mana kamu? Topit! Hai Topit kuncen hutan! Tunjukkan batang gigimu, batang hidungmu. Wadidaw, lupa. Kalau manggil si Topit kan harus baca mantra. Pit, topit, pit, topit, pit, topit, di mana dirimu? Pit, topit, di mana dirimu? Bah! Datang langsung joget aja, emang gue sinden. Orang juga udah lama nggak joget. Pit, lu tuh kalau datang ya kasih kode dulu, jangan muncul tiba-tiba aja lu.
Lu sih manggilnya dadakan. Udah tahu orang lagi bangun ditidurin. Wadidaw. Orang lagi tidur di bangunan. Bangunin. Kesel kan ngeberdiri sendiri kan? Bodoh amat. Amat bodoh. Ada apa lo kemarin? Mau minjem duit lagi, ha? Enak aja. Kapan gue pernah minjem duit lo? Palingnya juga surat tanah lo gue gadein kemarin. Digadein surat tanah. Gadein aja tuh tanah kuburan. Emang tanah kuburan ya? Bukan tanah wakaf? Sama aja. Bodoh amat. Amat bodoh. Punya gue. Lagian lo ada apa sih ke sana, ha? Kesini. Oh. Pit, lo kan kemarin pernah cerita sama gue tentang orang lumpuh yang disembuhin pakai terapi tawon. Nah sekarang nih gebetan gue itu lagi sakit kakinya, Pit. Kira-kira lo bisa nggak manggil tuh tawon kemari untuk nyembuhin gebetan gue? Secara lo kan kuncen di hutan ini, masa lo nggak bisa manggil tawon? Bisa. Bentar ya. Iya. Mana tawonnya? Tuh, ada di atas. Wadidaw. Oh iya ya. Cakep nih kalau gitu. Udah, bentar ya, panggilin ya. Aneh. Pus. Turun. Wadidaw. Sabili. Masa manggil tawon pus? Kayak manggil kambing aja lo. Kucing. Udah amat. Amat bodoh. Iya. Ayo panggil. Ih, lucu banget. Tawonnya pernah di belakang gitu, ha? Kayak ngantri BPJS. Enak aja lo kalau ngomong ya. Ya udah, gimana? Kita bisa langsung ke tempat gebetan gue? Ya udah. Sekarang kita pergi ke rumah gebetan lo aja. Sip deh kalau gitu. Ya. Loh, hehehe. Kok lu begitu jalannya? Penumpang gua banyak. Oh, bis kali ya. Wih, yuk Prit. Terus. Lurus. Oke, gue belakang ya. Saya mau kacangnya dong 1. Boleh? Saya juga deh, Pak. Iya, boleh, bentar. Saya juga, Pak. Boleh, bentar. Permisi Pak Adang, ada botol kosong atau barang-barang rongsokan nggak? Buat apa, Maura? Buat saya jual kelapa pemulung, Pak. Oh, Bapak juga sering nyelawin barang bekas ke pemulung? Berarti nggak ada yang buat saya ya, Pak? Memang uang penjualannya buat apa? Buat saya beli sepatu. Sepatu? Iya, sepatu itu mau saya pakai buat ke acara ulang tahunnya Putri, Pak. Soalnya saya nggak punya sepatu. Kasihan banget sih. Buat beli sepatu aja mesti harus jual barang rongsokan. Sepatu paling berapa harganya? Masa nggak mampu beli sih? Memang saya nggak mampu beli, makanya saya nyari botol kosong sama rongsokan buat dijual. Dek, sini. Saya kasih uang buat beli sepatu. Ah, nggak usah Pak, makasih. Kata ibu saya nggak boleh minta-minta. Kalau saya mau beli apa-apa, saya harus kerja. Sombong, miskin aja belagu. Udah terima aja daripada nyari barang rongsokan. Aku bukan pengemis ya. Emang beda ya pengemis sama mulung? Ujungnya juga minta-minta, minta barang rongsokan. Jangan diejek, kasihan dia. Aku nggak perlu dikasihanin kok. Dap, Pak. Apaan? Mau kemana sih, Dap? Ini ayah mau pergi ke luar negeri, mau cari kehidupan baru. Ini mau ke bandara, mau naik pesawat. Pesawat udara. Pesawat telepon. Ya. Ya pesawat udara dong. Lagi lu belagu banget mau keluar negeri naik pesawat, naik kodong-kodongnya gumoh. Gua ada berita bagus nih. Apaan? Mending lu pergi ke istana deh. Raja lagi nyari pengisi acara untuk ulang tahun putrinya. Kemarin lu bilang apa? Lu baru nemu tongkat sihir. Nah, sekarang lu bisa bikin pertunjukan spektakuler. Bayarnya pasti gede nih. Walaupun muka lu biasa aja, tapi ide lu cakep. Cia. Tapi jangan lupa nih, Daf. Informasikan dari Aye nih. Jadi ya potongan 25% lah via agensi. Timbang ngasih info aja minta bagian loh. Informasi itu mahal, cuy. Ya yaudah, ayah mampir dulu ke istana. Iya. Good luck. Good luck. Iya. Bahasa Cina aja kagak bisa. Inggris. Dadah. Iya. Dadah. Iya. Awas aja tuh si Dapak. Beb Umi. Di mari. Loh, di situ.
Wah, Beb. Abang cari di depan tinggal sendalnya doang. Kok di belakang aja katanya lumpuh nggak bisa jalan. Ngesot tadi bang, abisannya ayah aus banget. Lagian abang kemarin nolong setengah-setengah. Wadidaw, ngesot. Aduh, abang jadi nggak enak nih, mangap nih. Maaf. Iya. Nih, abang mau panggilin teman abang nih ya. Pit, sini Pit, belok kanan Pit. Nah, nih. Lihat ya. Terus. Awas. Ya, kiri habis. Ya, terus. Ya. Bang. Ini abang bawa siapa ini? Jalannya ke gua Ali Enjot. Ini temen yang abang ceritain namanya Umi. Si Taufik, ya. Dia ini adalah kucing hutan. Kok kucing hutan? Maksudnya kuncen hutan. Dia ini adalah dulunya itu kuncen kuburan kucing. Tapi sekarang dia jadi pawang seluruh hewan yang ada di hutan. Ini banyak rawon. Rawon mau beda lagi. Ini ngapain dibawa-bawa tawon nih kemari? Aduh Bebep, tawon-tawon ini yang nantinya akan membantu memulihkan atau menyembuhkan kaki Bebep yang lumpuh. Caranya gimana bang? Udah, jalurin kakimu. Kaki? Kenapa bibir yang dijulurkan? Nah kan kaki saya lumpuh pak. Oh iya ya? Lupa. Gimana nih Pit? Angkat kakinya lebih tinggi. Belum dipegang juga. Udah. Tuh, kan? Apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya, sini. Segini cukup? Lagi. Iya. Lu, ini ya orang kejungkel dong Pit ah. Iya. Yaudah, gini aja deh. Segini, terus digeser ke sini ya. Biar tawon deket tuh. Tawon. Hah? Ngapain? Antup. Bang. Iya, yang penting sembuh udah percayanya sama Topit ya. Begini banget ini, mau sembuh. Kok ini si Bebep jadi merah muda matahari? Maksudnya? Loh, merah muda bahasa Inggrisnya apa? Pink. Matahari, Pingsan. jadinya? Pingsan. Kenapa jadi pingsan? Udah, nggak apa-apa. Ini efek sementara. Ntar juga sembuh. Bener nih, Pit, sementara. Benar. Bye-bye permanen lo anak orang. Enggak. Aduh, mudah-mudahan cepet sembuh deh. Misi pak. Mora, Ini pak. udah lama gak mulung bawa apa nih? Penuh banget. Wih, Biasa, kipas. Pak. Iya, botol-botol kosong, kardus. Tadi juga ada yang ngasih kipas. Kata sih udah rusak. Iya, ntar nanti bapak kiloin ya. Emangnya Mora ke sekolah? Untuk saat ini berhenti dulu lah, Pak. Belum ada biayanya. Ya udah, kumpulin saja barang bekas tiap hari. Ntar kalau udah terkumpul, lumayan kan buat biaya sekolah. Oh ya, cita-cita Mora apa sih? Cita-cita ya? Cita-cita Mora untuk saat ini nggak susah, cuma pengen punya sepatu. Hah? Sepatu? Aduh, Mora ada saja. Ya udah, yuk kita timbang barang-barangnya. Bentar lagi juga dia bangun kok. Beneran? Apa di mana nih? Di lokasi syuting. Ah. Di rumah kamu dong, Beb. Coba gerakin kakinya. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Beb. Nah. Kaki gue bisa digerakin. Alhamdulillah ya Allah. Aku mau coba pakai dance coba. Ya. Wah. Kalah Blackpink. Apa tongkat ini tendang? Nyatu. Ya senang kakinya bisa gerak lagi nih. Ya Allah makasih ya. Makasih loh bang. Sekarang waktunya apa nyari si Dapa. Pencuri tongkat saktiku.
Gimana dia sekarang ya tapi? Tenang, Beb, tenang, Beb. Pit, lu kan ngerti bahasa hewan. Lu kan bisa ngobrol sama hewan. Coba sekarang gue minta lu tanya sama diri lu sendiri. Di mana tuh si Dapa? Emang gua hewan apa? Maksudnya lu tanya sama tawon-tawon yang ada di situ tuh, teman-teman lu. Oh. Kira-kira si Dapa di mana? Gampang. Tawon. Lu ngomong apaan? Gua barusan nanya, lo lihat Dapa enggak? Kata Tawon, orangnya gimana sih? Orangnya itu hidungnya panjang banget kayak Tolki Pali. Pakai bajunya hitam, terus bawa tongkat. Hah. Kata Tawon, Dapa jalan ke istana barusan. Wah, jalan ke istana, Beb. Hah, udah deh, ayo kita susulin. Ayo, Beb, ayo. Ayo, Tawon. Semoga duit ini cukup buat beli sepatu. Alhamdulillah. Serahin duit lu. Enak aja kalau mau uang itu kerja. Minta aja. Ini ayah udah kerja. Kerjaan ayah kan ngerampok. Itu bukan kerja, Garpu Somai. Itu namanya kejahatan. Ah, jangan banyak ngemeng. Serahin sekarang. Kalau enggak, lu terluka. Emang gue takut sama lo. Ayo berantem. Ogah banget gue berantem sama anak perempuan. Udah, suka gue aja. Pahlawan kesiangan datang. Bangun. Urusin tuh pahlawan cemen lu. Sekarang serahin duitnya. Pelan-pelan. Nggak apa-apa. Netizen! Episode Lenong Legenda pada kali ini menceritakan tentang kejuaraan sepak bola yang bernama Bobby Cup. Pokoknya kejuaraan ini sedang mencari pemain-pemainnya yang bagus, yang handal begitu ya. Nah, langsung aja kita tetapin perannya. Yang pertama yang jadi penyelenggaranya yaitu Bang Bobby. Tepuk tangan. Ada juga asisten penyelenggaranya yaitu Pak Umi. Ada juga yang jadi wasitnya yaitu Bang Ranggi. Ada juga yang jadi pemainnya yaitu Bang Dapa. Dan juga ada lagi yang main. Apaan sih, Dap? Awamu, lu kan jadinya. Atau lagi yang jadi pemainnya botol salep. Bawa. Bang bawa, tepuk tangan. Mana sih ini dalang? Wah, netizen! Langsung aja kita simak. Nyok, sama-sama kita ngomong action. 1, 2, 3. Action! Saya dari tadi tuh mikir. Saya ini ketua panitia penyelenggara pertandingan bola Bobby Cup. Kamu kok pakai kebaya begini? Gimana sih kamu ini? Saya cinta Indonesia, Bos. Sekarang saya mau tanya sejauh mana persiapan kamu dalam menyelenggarakan acara Bobby Cup ini? Udah banget. Sontok nih. Ini ngagetin tahan. Saya udah semua persiapan udah saya. Udah mantap ya? Udah mantap. Apa aja? Penonton udah saya callingin. Hah? Sebentar. Bukan pantun. Cakep-cakep aja lu. Jam berapa itu? Penonton bola pakai penonton bayaran. Iya. Berarti begitu gol gini dong. La la la. Ya ya ya. La la la. Ya ya ya. Iya, betul. Kalau lagi ngegocek-gocek, gitu, Pak. Apalagi Pokoknya persiapannya? semuanya udah saya siapin, Pak. Dari mulai pemain, dari mulai wasit, Pak. Betul, Tapi bagus. cuma satu, Pak, yang belum. Apa tuh? Bolanya. Loh, kok bola? Itu yang paling penting. Kalau nggak ada bola, apa yang ditendang? Nah, ini wasitnya bawa bolanya, Pak. Wasit. Oh, ternyata wasit bawa bola. Baik,
Emang permen kojek. Mana sih? Saya akan mimpin jalannya pertandingan ini, Pak. Bagus, kamu wasit. Ini yang berdua siapa? Ini pertandingannya nih. Mau lawan Dapa. lawan apa? Oh, iya. Baik. Siapa yang kamu sebelah sini? Ya dong. Coba diatur, saya mau lihat nih. Dapa sebelah sini. Dapa sebelah sini. Ini bakal bertanding, tapi saya prediksi menang ini, Pak. Oh, kok Bapak bisa begitu? Enggak ada, itu quick count, Pak. Mau tahu gimana serunya pertandingan ini? Mau tahu? No dulu, no. Ayah, di mall nanti aku boleh nggak beli bingkisan buat anak-anak rakyat yang nanti datang ke ulang tahun aku minggu depan? Boleh kan ya? Boleh, tapi ingat ya, beli bingkisannya harus dapat digunakan oleh pria maupun wanita, ya. Dan jangan mainan. Sebaiknya seperti buku tulis, buku gambar, gitu aja ya bingkisannya ya. Tapi anak-anak kan paling suka mainan ya? Siapa bilang ada mainan yang nggak disukain anak-anak? Hah? Mainan apa tuh ya? Apa? Mainan rusak. Ya